berjumpa dengan Rosi. Bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik Ibu. Iya. Tapi tampaknya Rosi ini seperti menyimpan sesuatu gitu. Iya Ibu. Iya. Sebelum itu coba deh Rosi sekarang atur posisi duduknya Rosi senyaman mungkin dan juga rilekskan pikiran dan juga bagaimana nyamannya Rosi ya. Iya Ibu. Ya. Sebelum itu Ibu ingin mengucapkan terima kasih karena sudah mau menghadiri undangan yang Ibu berikan. Nah, apakah kamu tahu mengapa Ibu memanggil Rosi ke ruang BK ini? Belum tahu Ibu, itu juga yang saya tanyakan. Belum tahu ya? Iya. Iya. Jadi sebelum itu Rosi dari kelas mana nih? Dari kelas 8 Ibu. Nah, ya. Sebelum itu ini adalah sesi konseling di mana alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, berdoa Ibu pimpin ya. Baik Ibu. Iya, berdoa juga. Selesai. Iya, kalau Ibu boleh tahu, apakah Rosi sudah pernah melakukan konseling sebelumnya? Belum pernah Ibu, ini baru pertama kali. Baru pertama kali ya? Iya. Bagaimana perasaan Rosi saat mungkin saat Ibu undang Rosi gitu? Bagaimana sih perasaannya Rosi? Kalau boleh jujur sebenarnya sedikit takut Ibu. Sedikit takut ya? Iya. Iya, jadi Rosi kamu nggak perlu takut ya, karena teman kamu juga bahkan sering konseling sama Ibu, sering sharing ceritanya ke Ibu gitu. Iya Ibu, sebenarnya dari dulu saya juga mau bertemu dengan Ibu untuk berkonsultasi dengan dan menceritakan masalah yang saya hadapi, namun saya ragu untuk bercerita pada Ibu. Oh, jadi begitu ya. Jadi apakah mungkin sekarang Rosi masih ada perasaan ragu ketika Ibu bilang tadi banyak teman-teman yang datang untuk sharing ke Ibu? Iya Ibu, karena dengar dari cerita teman guru BK itu sangat friendly kepada siswa dan mendengar Ibu bilang tadi bahwa banyak teman saya yang lain yang sering-sering ke Ibu. Oleh karena itu saya sekarang sudah merasa yakin untuk menceritakan masalah yang saya hadapi. Ya, baik. Sebelum itu Ibu akan jelaskan bahwasannya di sini Ibu sendiri akan berperan sebagai fasilitator atau berperan sebagai konselor. Nah, di sini nantinya saya akan membantu dalam menemukan jalan keluar dari permasalahan yang Rosi hadapi. Dan sedangkan Rosi di sini perannya Rosi ini adalah sebagai seorang konselor, di mana harus berperan aktif dalam mengemukakan apa yang kamu alami secara jujur. Serta di sini Rosi juga nanti mampu menemukan sendiri jalan keluarnya dari permasalahan Rosi sendiri. Gitu ya? Baik Ibu, saya akan berusaha aktif dalam kegiatan konseling. Baiklah, silakan ceritakan bagaimana permasalahannya nanti dan mari kita bahas bersama-sama. Dan sebelum itu Ibu hanya punya waktu 40 menit. Nah, menurut Rosi apakah itu cukup untuk membahas permasalahan yang Rosi hadapi? Saya setuju saja Ibu, kalau 40 menit itu mungkin saya bisa sudah cukup tanpa Ibu merahasiakan apa yang saya sampaikan dan saya tidak ingin ada orang lain yang mengetahui hal ini. Ya, baiklah. Di sini Ibu tidak akan menceritakan kamu dengan siapapun karena sekarang kalau boleh tahu apa sih permasalahan kamu, tapi sebelum terus ceritakan masalah ini Ibu akan memberikan atau membahas sebuah asas, di mana asas ini ada di dalam asas konseling itu sendiri. Ada 4 asas. Yang pertama adalah asas kerahasiaan. Bahwasanya asas kerahasiaan ini segala informasi baik yang anak potensi Ibu sampaikan adalah hal yang private atau hanya kita berdua saja yang tahu gitu. Jadi Rosi tidak perlu khawatir permasalahan ini akan keluar gitu. Jadi tidak ada orang lain yang akan tahu masalah Rosi itu seperti apa. Dan kemudian yang kedua adalah asas keterbukaan, di mana maksud dari asas ini adalah dituntut untuk menceritakan informasi yang memang dibutuhkan untuk memecahkan masalah ini. Jadi Rosi silakan terbuka kepada Ibu, jangan pendam sendiri masalahnya gitu. Kemudian ada asas kesukarelaan, di mana Rosi di sini sukarela datang ke konseling Ibu tanpa ada paksaan dari orang lain. Kemudian yang terakhir ada yang dikatakan sebagai asas kenormatifan, di mana asas kenormatifan ini seluruh proses konseling yang kita lakukan bersama didasarkan pada aturan yang sudah kita tentukan sebelumnya. Ya, bagaimana Rosi?
speechless sih Bu, ternyata ada hal-hal seperti itu ada dalam proses konseling ini. Dan tadinya saya cukup ragu datang ke sini karena hal tersebut, tapi ternyata ada sesuatu yang memang ditetapkan sebagai aturan kita itu sendiri dalam melaksanakan proses ini. Iya, nah, jadi Ibu paham, kamu pasti merasakan ragu saat kemarin. Tapi Ibu apresiasi kamu sudah memberanikan diri untuk konsultasi sama Ibu. Iya Ibu. Ya, kalau begitu, apakah Nak Rosi sudah siap melakukan kegiatan konseling pada pagi hari ini? Siap Bu, siap. Ya, baik. Berarti bisa kita mulai sekarang ya. Ya, tadi kan Rosi bilang ingin menceritakan masalahnya ke Ibu. Nah, jika Ibu boleh tahu, apa sih permasalahan yang Rosi hadapi? Belakangan ini saya sering dicari sama guru mata pelajaran Bu. Begitu ya? Iya. Kenapa sih? Apa yang Rosi lakukan sampai dicariin segala gitu oleh guru mata pelajaran? Mungkin karena saya sering menunda-nunda mengerjakan tugas dan saya terlambat mengerjakan tugas Ibu. Begitu ya. Jadi gini deh, coba deh Rosi ceritakan hal apa saja yang misalnya membuat Rosi sering menunda-nunda mengerjakan tugas. Saya merasa bosan aja sih Bu untuk mengerjakan tugas. Dimana pagi itu saya harus pergi ke sekolah, kemudian pulang sekolah itu saya pergi les, dan itu tadi ditambah sampai rumah harus mengerjakan tugas sekolah lagi. Dan oleh karena saya sering tunda mengerjakan tugas karena capek Ya? Iya. Jadi kamu merasa bosan dengan aktivitas ini ya? ya Ibu. Biasanya kalau saya bosan, saya lebih memilih langsung tidur. Saya tidak mau terlalu lelah, saya juga tidak mau memaksakan diri. Jadi Rosi mengatakan belakangan ini Rosi sering menunda mengerjakan tugas yang diberikan guru mata pelajaran karena Rosi di sini merasa bosan dengan beberapa aktivitas yang ada di sekolah, dan kamu sekarang lebih merasa senang dan nyaman ketika menghabiskan waktu dengan tidur dan tidak mengerjakan tugas ya. Iya Ibu. Sebenarnya saya tahu sih apa yang saya lakukan itu tidak baik dan nggak tepat juga. Hanya saja terkadang tidur itu adalah pilihan yang membuat saya nyaman. Saya sadar kalau sebenarnya seharusnya saya harus belajar lebih giat karena sebentar lagi kan saya juga akan ujian dan lulus di SMP. Jadi saya juga bingung harus bagaimana. Saya takut kalau nanti saya tidak lulus. Jadi seakan-akan di sini Rosi merasa tertekan gitu ya akan untuk menghadapi ujian nanti. Betul Ibu, saya takut gagal dan saya takut jika nanti orang tua saya marah dan membuat mereka mungkin merasa malu. Ya, Ibu mengerti dengan perasaan yang Rosi rasakan. Ibu mau mengucap terima kasih karena Rosi sudah mau sharing ke Ibu, mau terbuka sama Ibu. Nah, berdasarkan cerita Rosi, bahwasanya Rosi di sini menunda-nunda tugas dikarenakan bosan belajar karena rutinitas Rosi itu padat, mulai dari bangun pagi, pulang sekolah, les, dan juga ditambah tugas-tugas yang diberikan guru mata pelajaran. Dan di sini juga Rosi merasa takut gitu akan gagal dalam ujian karena tidak tahu Rosi harus bagaimana bisa bersemangat lagi. Betul begitu Rosi? Betul sekali Bu. Iya. Ya, jadi Ibu paham dengan apa yang Rosi alami sekarang, dan pada dasarnya kita memang akan mudah bosan ketika menjalani kegiatan atau rutinitas yang itu saja. Nah, apalagi di umur Rosi sekarang masih remaja ya, mencoba hal yang baru itu sangat menyenangkan buat Rosi gitu. Dan biasa orang-orang menggunakan waktu weekend itu untuk berlibur, berkumpul keluarga, atau sekedar jalan-jalan dengan teman. Nah, untuk menghilangkan rasa penat karena rutinitas yang sangat membosankan. Iya. Nah, sekarang coba deh Rosi pikirkan hal apa yang membuat Rosi bersemangat gitu. Biasanya sih saya suka healing sama teman-teman saya itu waktu weekend mungkin juga biasanya, dan saya juga gemar mendengarkan musik sama nonton film Korea. Gitu ya? Iya. Nah, Rosi sudah tahu nih hal yang bisa membuat Rosi lebih bersemangat. Nah, kira-kira apa sih rencana atau solusi Rosi untuk menghilangkan kebosanan dalam belajar atau mungkin tidak menunda-nunda lagi mengerjakan tugas yang diberikan guru? Saya ingin mengupgrade diri saya Ibu, dan mungkin saya akan membuat
list jadwal kegiatan yang saya lakukan sehari-hari, di mana itu berisikan kapan waktu untuk belajar, bermain dan membantu orang tua di rumah. Kalau saya bosan belajar, saya mungkin bisa mendengarkan musik atau saya nonton film, dan nanti di hari libur saya bisa healing bersama teman-teman. Iya, bagus sekali ya Rosi. Jadi Rosi di sini sudah menemukan nih solusi dari permasalahan Rosi sendiri. Nah, dan Ibu anggap itu adalah solusi yang mungkin tepat dan juga Rosi mau melakukannya. Ya? Tentu Ibu, saya ingin memperbaiki diri, juga berprestasi, di mana orang tua nanti saya akan bangga punya anak seperti saya. Ya. Saya berjanji akan giat belajar agar sukses nantinya. Ya. Ibu sangat senang nih mendengar hal itu, dan Ibu yakin Rosi pasti bisa. Iya Ibu, saya mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Saya merasa sangat terbantu dengan konseling yang kita lakukan bersama. Ya, kalau begitu sampai sini apa sih yang Rosi dapat simpulkan? Ya, jadi mungkin yang bisa saya simpulkan dari kegiatan ini adalah saya merasa sangat terbantu dengan proses konseling ini, karena saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya alami, dan saya tersadar akan kelalaian saya terhadap kewajiban saya, sehingga membuat prestasi saya menurun. Nah, jadi kedepannya saya mungkin harus menjadi siswi yang lebih baik lagi, serta mempunyai self management yang baik, di mana saya akan memulainya dengan mengatur jadwal belajar, meluangkan waktu jalan-jalan saat weekend dan tidak bosan dengan rutinitas harian, dan mungkin sesekali mendengarkan musik saat mulai belajar, bosan belajar. Ya, sangat bagus Rosi. Jadi Ibu yakin nih Rosi bisa sungguh-sungguh menjalankan rencana yang telah Rosi buat sendiri. Nah, kalau begitu sesi konseling ini dapat kita akhiri ya Rosi. Jangan sungkan lagi untuk menghubungi Ibu jika nantinya memiliki kesulitan dalam menerapkan apa yang Rosi rencanakan sebelumnya. Ya, baik. Kalau begitu kita bisa akhiri proses ini, berhubung waktu sudah habis. Kita akan lanjutkan lain waktu, dan besar harapan Ibu setelah konseling ini, ketika Ibu melihat Rosi nantinya, mungkin Rosi bisa menjadi siswa yang lebih baik ke depannya, dan mungkin ada pujian dari guru mata pelajaran bahwasanya Rosi yang dulunya sering menunda tugas dan sekarang adalah Rosi yang paling sering, paling pertama mengumpulkan tugas. Gitu ya? Iya, baik Ibu, terima kasih atas bantuannya. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi, dan saya permisi Ibu. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam.